Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wincun Els Lestari dan Nur Ahmadin Yusuf dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang pengawasan bank syariah di luar negeri, Malaysia dan Pakistan beserta organisasinya. Yang pertama, model pengawasan syariah di Malaysia. Malaysia adalah negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Dalam konteks Malaysia, keberadaan DPS dan keteraturan lainnya diatur langsung oleh lembaga sentral, yaitu Bank Negara Malaysia atau Central Bank of Malaysia. Bentuk pengawasan syariah di Malaysia salah satunya ialah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983 bahwa setiap bank yang ingin mempraktekkan perbankan Islam harus membentuk Badan Penasehat Syariah atau yang disebut dengan Syariah Advisory Committee dan Syariah Supervisory Board. Ada beberapa undang-undang yang mengatur bisnis perbankan Islam di Malaysia, yakni Islamic Banking Act atau IBA tahun 1983 dan Bank and Financial Institution Act tahun 1989. Beberapa garis panduan juga diterbitkan oleh Bank Sentral untuk mendorong kinerja bisnis ini. Dan yang terpenting diantaranya adalah Skim Perbankan Tanpa Faedah atau SPTF tahun 1993 dan Guidelines on the Governance of Sharia Committee for the Islamic Financial Institution atau BNM GPS1 tahun 2004. Berikutnya adalah lembaga yang mengatur peraturan perundang-undangan dan aturan standar internasional. Yang pertama, definisi IFSB. Islamic Financial Service Board atau IFSB adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Organisasi ini menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah atau JKS dan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global. IFSB didirikan pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan didirikannya IFSB adalah memberi standar tertentu bagi lembaga keuangan syariah dunia, termasuk mengenai prinsip kehati-hatian dan transparansi keuangan bagi lembaga keuangan syariah, memiliki manfaat bagi industri keuangan berbasis syariah, diantaranya pemerintahan lebih baik, kemudahan menyusun aturan operasional yang merujuk pada pedoman pengaturan IFSB, dan wadah meningkatkan kompetensi di bidang keuangan syariah. Pengawasan syariah di Pakistan. Pakistan tidak mau setengah-setengah dalam mengembangkan keuangan syariah di negaranya. Maka dari itu Pakistan harus memiliki standar tata kelola syariah di lembaga perbankan syariah. Tata kelola syariah dipercaya dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan, mengidentifikasikan profesionalisme, dan meningkatkan pengawasan lembaga keuangan Islam. Mekanisme pemerintah semacam ini dirasakan meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan Islam. Karena pentingnya kepatuhan syariah di industri perbankan, Bank Negara Pakistan akhirnya pada tahun 2008 mengeluarkan kerangka kerja tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam untuk memperkuat keseluruhan lingkungan kepatuhan syariah di institusi perbankan syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic atau biasa disingkat dengan AAOIFI adalah organisasi internasional Islam non-badan hukum riba menyiapkan standar hukum riba yang menyiapkan standar akuntansi, audit pemerintah, etika dan standar syariat Islam, lembaga keuangan dan institusi AAOIFI dibentuk di Bahrain pada 27 Maret tahun 1991. Sebelumnya organisasi ini dikenal dengan Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions, merupakan organisasi internasional Islam. AAOIFI didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, lembaga hukum lebih dari 45 negara termasuk Indonesia. Fungsi dan tujuan AAOIFI.
Yang pertama, membangun pemikiran praktik akuntansi dan auditing yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, menjabarkan pemikiran tentang akuntansi dan auditing berkaitan dengan kegiatan lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemudian tiga, mempersiapkan, mengumumkan dan mengimplementasikan standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk melakukan penyelesaian praktik-praktik akuntansi yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah. 4. Mereview dan mengamandemen standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menyelaraskan dengan perbankan praktik dan pemikiran di bidang akuntansi dan auditing. Yang kelima, mempersiapkan dan mengeluarkan, mereview serta menyesuaikan pernyataan dan panduan-panduan dan praktik-praktik perbankan syariah. Yang enam, melakukan pendekatan terhadap penentu kebijakan lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan lain memberikan jasa keuangan syariah dan firma-firma penyedia jasa akuntansi dan digantung mengimplementasikan standar-standar akuntansi dan auditing serta pernyataan-pernyataan dan panduan-panduan praktik-praktik perbankan dan investasi asuransi pada lembaga-lembaga syariah. Itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.